Kali ini kami akan membahas tentang analisis fundamental. Analisis fundamental adalah pendekatan utama dalam pengambilan keputusan investasi. Ada juga definisi fundamental yang lainnya. Yang pertama, analisis fundamental adalah metode penilaian suatu aset seperti saham atau obligasi berdasarkan nilai intrinsiknya. Yang kedua adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai yang sebenarnya dari suatu aset didasarkan pada pendapatan dan arus kas yang dihasilkan tersebut. Yang ketiga adalah fokus analisis. Analisis fundamental berfokus pada faktor-faktor fundamental yang memengaruhi nilai intrinsik suatu aset seperti pendapatan perusahaan, arus kas, aset, dan liabilitas. Yang keempat adalah tujuan analisis. Tujuan analisis fundamental adalah untuk menentukan apakah nilai pasar suatu aset saat ini berada di atas, di bawah, atau sesuai dengan nilai intrinsiknya. Sekarang yang kami bahas adalah komponen analisis fundamental. Yang pertama, analisis keuangan, meliputi rasio keuangan, arus kas, dan struktur modal perusahaan. Yang kedua, analisis industri, menganalisis tren industri, persaingan, dan faktor makroekonomi yang memengaruhi perusahaan. Yang ketiga, analisis makroekonomi, mempertimbangkan faktor ekonomi global, kebijakan moneter, dan inflasi yang dapat berdampak pada perusahaan. Yang keempat, analisis manajemen, mengevaluasi kualitas manajemen, strategi perusahaan, dan tata kelola perusahaan. Analisis teknikal menggunakan analisis pola harga historis dan indikator teknis untuk memprediksi gerakan harga di masa depan. Komponen analisis teknikal terbagi dari 4, yaitu indikator teknikal, pola grafik, formula perdagangan, dan analisa sentimen. Tips and tricks menggunakan analisa investasi. Yang pertama itu, pelajari laporan keuangan. Pahami laporan keuangan perusahaan termasuk laba rugi, neraca, dan arus kas. Pentingnya itu memahami metrik seperti laba per saham, ROE, ROA, rasio utang terhadap ekuitas, dan pertumbuhan pendapatan. Yang kedua, kenali industri dan kompetitor. Pahami bagaimana perusahaan beroperasi dalam industrinya, kekuatan dan kelemahan dalam menghadapi kompetitor, serta tren industri yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang ketiga, perhatikan kondisi ekonomi makro, faktor ekonomi seperti inflasi, suku bunga, kebijakan pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi kinerja perusahaan. Terus ada yang keempat, evaluasi manajemen perusahaan. Kualitas manajemen seringkali berpengaruh besar terhadap keberhasilan perusahaan. Penilaian terhadap strategi bisnis, inovasi, transparansi dalam komunikasi dengan investor perlu diperhatikan. Terus yang kelima, ada tinjauan laporan tahunan dan berita. Laporan tahunan dan berita terkait perusahaan memberikan wawasan mengenai rencana masa depan, risiko yang akan dihadapi, serta performa perusahaan di masa lalu. Terus yang keenam, ada rasio keuangan. Siapkan beberapa rasio keuangan penting seperti rasio terhadap laba, rasio terhadap nilai buku, dan dividendian untuk membandingkan perusahaan dengan perusahaan lainnya di industri yang sama. Terus yang terakhir ada analisis nilai intrinsik, menggunakan metode seperti discount cash flow atau defend discount model untuk menilai harga intrinsik saham dan menentukan apakah saham sering overvalued atau undervalued. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan video yang dibawakan teman-teman tadi, yaitu tips dan trik melakukan analisis investasi, persiapan sebelum analisis teknikal. Yang pertama itu, gunakan platform Kerting dan andal. Pastikan memiliki akses ke platform Kerting yang baik seperti TradingView, MetaTrader, atau software. Kedua, mengumpulkan data harga historis. Data historis dan harga saham ini seperti harian, mingguan, bulanan, dan volume perdagangan sangat penting untuk menganalisis ini. Ketiga, pahami indikator teknikal. Siapkan pemahaman yang baik tentang indikator teknikal, moving averages, Bollinger Bands, dan relative strength. Keempat, yaitu identitas, level support, dan
resistance. Tentukan titik-titik support seperti resistance, batas atau harga sering diuji oleh harga saham. Selanjutnya, tentukan kerangka waktu. Pilih kerangka waktu yang sesuai dengan gaya trading yang kalian mau. Terus pelajari pola candlesticks, yaitu seperti hammer, shooting star, double top, dan double bottom. Selanjutnya, evaluasi volume perdagangan, yaitu volume elemen penting dalam analisis teknikal. Volume yang tinggi seringkali mengonfirmasi arah tren. Selanjutnya, gunakan stop loss dan take profit, yaitu sebelum masuk ke dalam perdagangan, siapkan strategi pengelolaan risiko, termasuk menentukan level stop loss untuk membatasi kerugian-kerugian yang akan terjadi yang tidak diinginkan. Terus, pantau sentimen pasar. Pergerakan harga juga dipengaruhi oleh sentimen pasar tersebut. Pasar terhadap berita atau peristiwa tertentu yang bisa mempengaruhi saham tersebut seperti laporan kinerja, perubahan kebijakan moneter, dan atau kejadian-kejadian geopolitik yang tidak bisa diprediksi.